Ya, pesan Tuhan yaitu tetap terhubung dengan Tuhan di tengah dunia yang tidak terhubung. Ya, kita lihat di ayatnya dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ini yang menjadi ayat firman Tuhan ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ayat ini adalah perkataan Yesus langsung ya. Tuhan ingatkan bahwa ini yang Tuhan mau. Hubungan yang Tuhan mau dengan umat Tuhan adalah seperti pokok anggur, seperti pohon anggur di mana ranting-rantingnya tuh nempel sama pokoknya. Itu sebenarnya yang Tuhan mau dari hubungan dia dengan manusia itu seperti itu. Pokok anggur dan ranting yang nempel. Jadi artinya dari awal pun Tuhan mendesain kita, manusia itu adalah manusia yang punya ketergantungan sama Tuhan sebetulnya. Nah, di sini dikatakan bahwa di luar aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar aku. Kalau ranting ini terputus dari pokok anggurnya, kalau terpisah, Tuhan bilang kamu udah pasti nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam bahasa aslinya punya arti gini, tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak bisa menjadikan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa bertindak tepat, tidak bisa bekerja benar, tidak bisa mengeksekusi dengan tepat. Nah, kalau kita dengar kayak gitu, rasanya tanpa Tuhan juga gue bisa, kalau kayak gitu aja mah gitu ya. Nah, tapi enggak, Tuhan udah bilang, Tuhan ingatkan ini betapa pentingnya ranting itu nempel sama pokok anggur, itu penting banget. Nah, makanya ketika itulah hubungan yang terjalin antara Allah Bapa dengan Adam ya, Adam. Hubungannya begitu melekat. Allah nanya, Adam jawab, Adam nanya, Allah jawab, dan itulah yang membuat Adam itu sebetulnya bisa mengatur Taman Eden itu karena dia punya hubungan sama Tuhan. Nah, ketika hubungan ini akhirnya karena dosa hubungan ini rusak, manusia jatuh dalam dosa, terputuslah hubungan manusia dengan Allah. Dan ini yang menjadi satu kerinduan Tuhan. Tuhan punya inisiatif, datang dari Tuhan sendiri inisiatifnya bahwa ini gak benar nih kalau begini. Tetap manusia itu harus punya hubungan sama aku. Nah, akhirnya dengan inisiatifnya Tuhan kirimlah Yesus, anaknya yang tunggal itu. Supaya apa? Bukan sekedar manusia diselamatkan saja, supaya manusia setelah diselamatkan punya hubungan. Yesus sebagai pintu, sebagai aksesnya untuk orang bisa datang sama Bapa dan menempel lagi. Seperti rencana Tuhan mula-mula. Nah, hal inilah yang orang nggak pahami. Orang yang belum diselamatkan mungkin dia memang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Nah, kebiasaan ini masih tetap dianut, dijalani oleh orang-orang yang udah diselamatkan pun, jadi akhirnya juga nggak pengen punya hubungan yang terlalu gimana sama Tuhan. Nah, hubungan apa sih? Nah, soalnya kalau bicara tentang hubungan dengan Tuhan, kesan yang saya tangkap bahwa semua orang merasa sudah punya hubungan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya gini, hubungan dengan pencipta langit dan bumi, atau punya hubungan dengan hasil ciptaan? Ini dua hal yang sangat berbeda. Nah, kalau Tuhan bilang akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya dan kita disuruh nempel, artinya Tuhan pengen kita nempel sama Allah pencipta langit dan bumi. Bukan sama hasil ciptaan. Hasil ciptaan tuh gereja, pelayanan, pendeta, segala aktivitas rohani itu hasil ciptaan. Yang Tuhan mau ada hubungan kita yang kita bangun dengan Allah pencipta langit dan bumi. Nah, Tuhan udah bilang, di luar aku, kamu terputus sama aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Dan ini yang terjadi sama bangsa Israel. Ketika Allah punya inisiatif untuk ketemu sama bangsa Israel, pengen ketemu sama umatnya,
Umatnya jelas-jelas nolak, gak mau. Nah, kalau terjadi segala sesuatu yang terjadi sama orang Israel, akhirnya dia jatuh dalam penyembahan berhala, mereka akhirnya kawin dengan orang-orang yang salah, dan banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel itu dimulai dari apa? Memang gak punya hubungan sama Tuhan. Dari awal pun mereka sudah menolak untuk terhubung sama Tuhan. Nah jadi ini yang ketika pesan Tuhan katakan bahwa disconnected world itu seperti apa sih? Ya seperti orang-orang yang di luar Tuhan, yang belum terima Tuhan Yesus, hidupnya ya sekedar punya Tuhan di sana, dia di sini, dan Tuhan gak boleh ikut campur dengan hidup dia. Mereka cuma datang ketemu Tuhan, seolah-olah cari Tuhan. Kalau lagi ada butuh. Kalau lagi ada masalah yang sampai mereka udah usaha mati-matian gak selesai, mereka baru cari Tuhan. Dan kalau cari Tuhan pun solusinya harus menurut saya, menurut dia. Udah dikasih tahu. Jadi Tuhan cuma harus ngerjain aja yang menurut dia. Nanti kalau udah selesai Tuhan gak boleh ikut campur lagi. Nah makanya inilah yang namanya orang-orang yang tidak terhubung sama Tuhan, ya mereka tetap mau pakai cara mereka sendiri, pakai kekuatan mereka sendiri, artinya bisa menghalalkan segala cara. Gak ada yang namanya hidup benar, hidup takut akan Tuhan, gak ada. Dan itu yang banyak orang-orang percaya masih melakukan itu gitu. Nah padahal Tuhan udah bilang, seandainya kamu mau melekat ya sama aku, Tuhan bisa punya banyak cara untuk nolong. Seandainya mau melekat, bukan cuma datang waktu butuh doang. Nah, satu hari ketika Tuhan ingin melihat bahwa bumi itu udah begitu jahat, orang-orangnya jahat. Dikatakan bahwa orang-orang yang tidak punya hubungan sama Tuhan itu kecenderungan hatinya selalu jahat. Sampai akhirnya Tuhan memutuskan, wah ini bumi mesti dimusnahkan. Waktu dia lihat ternyata di bumi cuma ada satu orang yang masih punya hubungan seperti pokok anggur dan rantingnya. Siapa namanya? Nuh. Dia cuma melihat ada satu orang, satu keluarga ini. Yang Tuhan lihat, wah ini masih punya hubungan sama dia nih. Masih terhubung, masih intim sama dia. Nah makanya segala rencana yang dipikirkan untuk memusnahkan, mau datangin air bah. Tuhan ngomongnya bicara sama siapa? Sama Nuh. Nuh, gue kesal nih ngeliat ini keadaan bumi ini. Saya mau mendatangkan air bah. Nah kamu tolonglah buat bahtera dengan ukuran segini dan bahan-bahannya seperti ini. Nah itulah yang terjadi sama Nuh. Akhirnya Nuh buat. Nah kalau kita pikir-pikir, ini buat bahtera ini kan butuh waktu 100 tahun kurang lebih. Di tengah dunia yang orang-orang melihat bahwa ya apa yang dilakukan Nuh itu sepertinya kebodohan gitu kan. Nah kalau saya perhatikan, memikirkan gini, bukan cuma Tuhan kasih tahu bahan-bahannya dan ukurannya aja. Dikatakan bahwa orang yang dekat sama Tuhan, orang yang nempel sama Tuhan, kalau di sini yang terlepas sama Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, tapi yang nempel sama Tuhan artinya dia bisa berbuat banyak. Dia bisa menghasilkan sesuatu, dia bisa menjadikan sesuatu, melakukan sesuatu, bisa membuat sesuatu, bisa bertindak tepat, bisa bekerja dengan benar, bisa mengeksekusi apa yang Tuhan suruh. Dan itu makanya dengan hanya 8 orang, mereka bisa buat itu bahtera itu karena apa? Karena mereka terhubung dan ada pertolongan yang supranatural dari Tuhan. Nah jadi keterhubungan kita dengan Tuhan bukan cuma sekedar kita dapat info seperti Nuh dapat ukuran jenis kayunya, bukan cuma itu aja. Bukan cuma dapat datanya, tapi dapat pertolongan supranatural. Ini pekerjaan ini bukan pekerjaan gampang. Pekerjaan yang sulit hanya dikerjakan dengan manusia biasa aja. Enggak punya alat-alat. Kalau sekarang mungkin masih ada gergaji juga dari elektronik, dari elektrik. Lalu punya ekskavator, punya alat berat yang bisa bantu. Mereka enggak punya. Tapi mereka bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena ada pertolongan supranatural dari Tuhan. Nah jadi sebetulnya inilah yang kita butuhkan, bahwa ada saat dimana kita membutuhkan pertolongan yang supranatural dari Tuhan. Nah,
Kalau kita ingat juga kisahnya Daniel ya, kisah Daniel. Mereka adalah anak-anak yang orang-orang Israel, orang gagah, orang pinter, dari keturunan bangsawan, ada yang dari keturunan raja, ada yang bangsawan, ini orang-orang hebat semua. Mereka nggak pernah tahu bahwa mereka akan satu hari Israel itu dikalahkan sama Raja Nebukadnezar dan semuanya menjadi tawanan, dibawa ke Babel. Gak ada yang tahu. Nah sampai akhirnya mereka ada di Babel. Nah karena ini orang-orang ini, 4 orang ini adalah orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan. Makanya kalau kita lihat bahwa begitu mereka mau berjalan di dalam kebenaran di tengah-tengah orang yang tidak menyembah Tuhan. Ini bukan sesuatu yang gampang loh. Saya pernah lihat filmnya. Ya dibuat film dan itu menjadi sebuah gambaran bahwa wow ternyata 4 orang ini ada di tengah-tengah orang bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Ini gak gampang hidup mereka. Mereka sulit ini. Tapi karena mereka terhubung sama Tuhan. Ada pertolongan supranatural. Ketika mereka harus masuk ke dalam dapur perapian. Itu pertolongan apa? Supranatural. Karena mereka terhubung sama Tuhan. Ketika Daniel harus masuk ke gua singa. Itu pertolongan dari mana? Pertolongan supranatural. Nah jadi keterhubungan kita sama Tuhan itu jangan kita pikir biasa aja. Satu saat jangan kita pikir kita mampu dengan kekuatan kita. Di mana kita butuh pertolongan supranatural. Dan akhirnya orang-orang yang melekat sama Tuhan dan bukan cuma sekedar jadi tawanan tapi mereka menjadi pejabat di Babel. Ini dari mana? Pertolongan supranatural. Pertolongan dari Tuhan langsung. Karena apa? Karena ada keterhubungan sama Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Dunia bukan semakin baik tapi semakin tidak baik. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita bukan cuma sekedar butuh pertolongan, kita butuh untuk bisa melekat sama Tuhan senantiasa. Nah ini yang juga dialami oleh Paulus ya kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dia bilang. Berarti perkara apa aja ya? Segala perkara. Yang kayak apa? Semuanya. Segala ukuran, segala apapun juga. Mau yang itu urusannya dengan manusia, dengan siapapun, dengan apapun. Segala perkara. Dia bilang dapat aku tanggung. Dia dapat melakukannya. Kenapa? Karena dia ada di dalam Tuhan. Di dalam Dia. Dia melekat sama Tuhan. Nah makanya ketika Paulus itu ngalamin, jadi Paulus pun gak gampang. Dia itu musuh negara loh. Dia pemberontak dianggapnya. Dan akhirnya setelah jadi pemberontak dia jadi pengikut Kristus, itu hidupnya lebih susah lagi. Tapi di dalam pelayanannya ada banyak pertolongan supranatural yang terjadi. Kenapa? Karena di dalam Tuhan. Ada aliran kekuatan, ada aliran pertolongan, ada aliran semua yang dia butuhkan untuk pelayanan. Dia terima dari Tuhan langsung. Allah pencipta langit dan bumi. Itulah makanya dikatakan sama Daud, pertolonganku hanya datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dan itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi Daud memang punya hubungan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Nah makanya jangan kita pikir bahwa ya udah nanti kalau kita kenapa-napa kita nyanyi nyembah aja kayak Paulus sama Silas. Nanti juga ada pertolongan Tuhan. Enggak semua orang nyanyi bisa ada pertolongan Tuhan. Tidak semua orang menyembah itu ada pertolongan Tuhan. Tergantung dari hubungan yang mereka bangun. Apakah menjadi seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya di mana Tuhan bisa mengalirkan pertolongan supranatural, kekuatan supranatural, hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Karena ada hubungan. Wah kalau kita baca pelayanan Paulus bagaimana selalu ada pertolongan supranatural. Nah ini yang makanya gak heran kenapa ada pertolongan dari Tuhan yang luar biasa. Karena memang ini yang dari awal dia ikut Tuhan. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa yang ku kehendaki mengenal Dia. Jadi ada satu tekad, ada satu kerinduan,
Ada satu pengejaran yang luar biasa untuk kenal Tuhan. Pengen tahu Tuhan, pengen deket Tuhan, pengen ngalamin sesuatu yang dari Tuhan. Nah ini kerinduan dan pengejaran. Kalau orang cuma rindu, tapi tanpa pengejaran, itu akhirnya jadi pembenaran karena bikin alasan-alasan. Nah kalau kita lihat juga kisah Marta dan Maria. Bagaimana Maria itu mengejar Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Dia sibuk dengan Tuhan, sedangkan Marta sibuk tentang Tuhan. Dan pengejarannya adalah tentang bagaimana dia melakukan sibuk dengan hasil ciptaan. Makanya ketika mereka datang sama Tuhan waktu Lazarus saudaranya meninggal, mereka datang ketemu Tuhan lalu sama-sama ngomong yang sama, kalimat yang sama. Ah Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, Lazarus nggak mati. Dua-duanya ngomong hal yang sama. Tapi Tuhan tolong cuma satu orang. Karena Tuhan ngelihat hubungan ini yang dibangun oleh Maria ini menjadi membuat hati Tuhan mengalirkan kuasa supranaturalnya sampai akhirnya Lazarus bisa bangkit. Nah, orang yang nggak punya hubungan waktu dia datang Tuhan bilang aku kebangkitan dan hidup. Yang nggak punya hubungan, iya gue juga tahu, itu mah tahu. Jadi akhirnya cuman kayak gitu. Nah jadi ketika Tuhan ingatkan tentang terhubung lagi sama Tuhan, jangan pakai sistem yang saat ini sedang dianut oleh orang-orang agamawi yang cuma datang kalau lagi ada butuh doang. Dan sisanya hidup dengan caranya sendiri. Tuhan gak mau yang seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang kita pikir gini, rindu ya kita bisa terhubung sama Tuhan. Sebenarnya yang paling rindu terhubung dengan kita adalah Tuhan. Tuhan rindu banget mengalirkan kuasanya. Tuhan rindu melibatkan kita dalam segala hal. Mungkin dari kita pikir bahwa ya udahlah kita juga hari-hari ini juga kita sendiri juga bisa kok. Selama punya duit, selama punya koneksi, selama pinter. Nah kalau kita lihat tadi kisah Daniel ditolong bukan karena dia pinter, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia keturunan bangsawan. Dia dapat pertolongan karena hubungan yang dia bangun dengan Tuhan. Nah di 2 Timotius 3 dikatakan bahwa akhir zaman itu tentang akan datang masa sukar. Ya, masa sukar. Nah masa sukar adalah masa di mana hampir mirip sama zamannya Nuh kan. Bagaimana orang hidup dengan mau-maunya sendiri. Cinta uang, cinta diri, cinta kesenangan, tidak suka sama Tuhan, tidak suka sama agama, dan tidak punya kasih. Nah kalau kita nih di akhir zaman ini, hari-hari ini, kita berurusan sama orang tipe kayak gini. Apalagi kalau pejabat. Bisa bonyok. Mau pakai kekuatan apa? Mereka semua punya. Uang mereka punya. Mereka udah gak punya hati nurani. Kalau yang mereka bisa tekan, mereka tekan. Yang mereka bisa ambil harta kita, mereka ambil harta kita. Gak peduli apa-apa. Yang penting gue seneng, gue kaya, gue tambah kaya. Nah kalau berurusan dengan ini, sampai menjerit-jerit kita loh, kalau kita nggak punya Tuhan. Jangan kita pikir masalahnya cuma masalah ya nggak bisa bayar cicilan. Kadang-kadang kita akan dibawa satu saat ke satu situasi yang seperti yang dikatakan berurusan dengan orang-orang yang nggak punya kasih sama sekali. Punya tanah, bagus tanahnya, bagus, besar, wah harga tanahnya mahal. Tiba-tiba didudukin orang, kita bisa menjerit-jerit loh. Ini urusan panjang ini. Dan benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Nah jadi bahwa kita gak tahu ke depannya seperti apa. Kita akan berurusan seperti apa. Tapi Tuhan ingatkan. Bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Tuhan mah tahu sebenarnya. Kita melekat sama Tuhan apa enggak, Tuhan tahu banget. Nah tapi kita yang kadang-kadang gak sadar.
Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah cukup melekat sama Tuhan. Sudah cukup punya koneksi, punya keterhubungan sama Tuhan. Nah gimana ngeceknya nih? Nah kita cek aja pengejaran kita, kerinduan kita sama Tuhan. Kalau sampai belum bisa dengar suara Tuhan, at least waktu kita dapat pesan Tuhan setiap hari Selasa, kerinduannya kayak apa? Keseriusan nanggapi pesan dari Tuhan, Raja di atas segala raja itu kayak apa? Nah kadang-kadang kan kalau komsel juga saya bisa melihat lah, yang denger, at least dia denger video khotbahnya Pak Ishak. Kelihatan kok orang yang gak denger sama yang orang cuman baca doang, bahkan ada yang gak sama sekali, gak peduli, gak baca. Kelihatan dari jawabannya. Dan itu sangat, emang lu belum bisa lah terhubung misal sama Tuhan, belum bisa dengar suara Tuhan. Tapi at least kalau ada pesan Tuhan, ada gairah, ada pengejaran, pengen tahu, pengen kenal Tuhan. Apa sih Tuhan ngomong apa sih sama saya? Nah ini ya saudara. Nah orang-orang yang terhubung sama Tuhan, seperti pokok anggur dan ranting, tentu di dalam kehidupannya pun dia akan menjadi orang-orang yang manusia yang lebih baik. Nah, namanya punya aliran dari Allah sumber segala sesuatunya. Nggak mungkin jadi orang yang lupa komitmen, yang lupa setia, yang lupa untuk taat, yang lupa untuk yang nggak punya yang berjalan dengan integritas. Dia punya Allah dan kalau tersambung pasti kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Amin. Nah, selain itu juga Tuhan sudah menempatkan kita sebagai wakil Allah, ya. Jadi kerajaan surga bikin perwakilan di bumi ini, kita ditempatkanlah kita sebagai duta besarnya, sebagai ambasador. Nah kalau ambasador mau melepaskan diri, udah gak mau punya keterhubungan lagi dengan pemerintah pusat, ditelepon, dicuekin, dipanggil pulang, udah gak mau. Udah pokoknya kita jadi ambasador yang pengen jalan sendiri. Itu masuk kategori apa? Ambasador yang jahat. Nah, jadi kalau kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang adalah utusannya Kristus sebagai duta kerajaan Allah. Gak mungkin kita gak terhubung sama pemerintah pusat. Karena segala informasi, segala apapun juga kita dapat dari pemerintah pusat. Nah oleh karena itu biarlah pesan ini menjadi perenungan buat kita. Tuhan tahu keterhubungan kita sama Dia. Tapi kita gak tahu, tapi melalui pesannya Tuhan ini, kita bercerminlah. Sebenarnya gue terhubung sama Allah pencipta langit dan bumi atau sama hasil ciptaan? Gue sibuk tentang Tuhan atau gue sibuk sama Tuhan nih? Nah ini semua yang bisa jawab kita sendiri. Tapi orang yang betul-betul punya hubungan, dia pasti punya komitmen. Pasti punya ketaatan yang beda. Punya keseriusan. Punya pengejaran. Punya kekuatan. Punya pengharapan yang berbeda. Karena ada aliran dari sumber yang terbaik. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.